Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun, kapanpun kita berada. Kembali lagi di channel Sedia Diasto dalam mata pelajaran seni budaya. Pada video kali ini tentu kita akan membahas tentang unsur-unsur musik. Tapi sebelum dilanjutkan, bagi kalian yang belum klik tombol merahnya, silahkan klik tombol merah yang ada di bawah, kemudian bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik tentang pelajaran seni budaya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke unsur-unsur seni musik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya akan bertanya kepada kalian. Jika kalian melihat gambar ini, sebuah lukisan, kemudian ada sebuah tarian, kemudian ada sebuah lagu, mana menurut kalian yang dimaksud dengan musik? Ya, tentu kalian bisa menjawab, yang ini Pak, yang musik. Lalu bagaimana caranya kita menentukan suatu benda itu disebut musik? Oke, jawabannya adalah dengan cara melihat unsur-unsur yang membentuk suatu benda tersebut. Di seni rupa ada unsur secara spesifik yang membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Begitu juga seni tari, begitu juga musik. Unsur inilah yang membedakan antara cabang seni yang lain. Oke, mari kita bahas unsur-unsur seni musik. Yang pertama adalah nada. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan, apa yang kalian dengar dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi? Tentu banyak sekali hal-hal yang sudah kita dengar, seperti bangun tidur suara alarm di HP ya, atau suara ibu kita, atau suara orang lain yang membangunkan kita. Setelah bangun, kalian mendengar nggak sengaja menumpahkan gelas, kemudian gelas itu pecah, ada suaranya, kalian dengar ya. Setelah itu kalian pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor, kalian mendengar suara sepeda motor. Kemudian pergi masuk sekolah yang sudah tatap muka ya, kemudian ada bel, itu adalah suara. Kemudian ada teman kalian yang menyanyi, itu juga suara. Pertanyaannya, dari suara-suara ini manakah yang termasuk dengan nada? Mari kita bahas. Nada, kita cari tahu dulu di literasi ya, kita cari-cari baca. Nada menurut Wikipedia Indonesia adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi tertentu ya. Jadi bunyi ini, syaratnya nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi tertentu. Oke, kenapa memiliki frekuensi tertentu? Asal usulnya begini. Oke, asal usulnya begini. Suatu bunyi itu berasal dari sebuah getaran. Getaran ini merambat melalui udara, kemudian sampai di telinga kita, ya kan? Kalian pernah dengar waktu kalian masih SMP ada yang namanya frekuensi ya, di pelajaran IPA ya, frekuensi. Frekuensi inilah yang mengatur berapa tinggi dan rendahnya suatu bunyi. Di dalam musik, contoh bunyi yang memiliki frekuensi tunggal tertentu adalah A kecil. Frekuensinya adalah 440 Hz. Nah, di sini berarti kalau kalian mendengar suara gelas pecah, apakah ada frekuensi tunggal tertentu yang mengatur suara gelas pecah ini masuk ke dalam musik? Jika tidak memiliki frekuensi tunggal tertentu, maka tidak disebut dengan bunyi. Kalau orang bernyanyi, ya, kalau suara orang bernyanyi, kemudian nadanya itu masuk ke dalam frekuensi tunggal tertentu di dalam rentang sebuah musik,
maka suara orang yang sedang bernyanyi itu disebut dengan nada. Berarti itu masuk ke dalam unsur-unsur musik. Coba kalian identifikasi suara-suara yang kalian dengar di sehari-hari, apakah tergolong musik atau tidak. Kita lanjut ke unsur yang berikutnya. Oke, unsur berikutnya adalah irama. Ya, irama ini singkatnya, ya, coba kalian pernah menyanyikan lagu Happy Birthday atau lagu Selamat Ulang Tahun. Coba kalian nyanyikan dengan panjang pendeknya sebuah lagu, satu suku kata itu satu ketukan. Bisa? Satu suku kata, satu ketukan. Coba kalian praktekkan. Gimana hasilnya? Pasti aneh terdengarnya kan? Maka dari itu, sebuah nada itu harus memiliki durasi tertentu. Durasi inilah yang disebut dengan irama. Singkatnya, irama adalah panjang pendeknya sebuah nada ketika dimainkan. Kita menuju ke unsur berikutnya di dalam musik, yaitu adalah tempo. Tempo ini adalah kecepatan sebuah lagu atau kecepatan sebuah musik ketika dinyanyikan atau ketika dimainkan. Ya, cepat lambatnya sebuah lagu ketika dimainkan. Seperti halnya kalian mengendarai sepeda motor, ya, kalian bisa cepat dan bisa lambat. Bagaimana kalian tahu sepeda motor ini sedang melaju cepat atau sedang melaju lambat? Maka dari itu, sepeda motor memiliki alat ukur untuk mengukur kecepatannya, yaitu menggunakan speedometer. Beda halnya dengan di musik. Di musik tidak menggunakan speedometer sebagai alat ukur kecepatannya, melainkan menggunakan sebuah alat. Ya. Alatnya bernama metronom. Ya, alat ini nanti yang menentukan sebuah lagu cepat, sedang, atau lambat. Seperti halnya kita menaiki sepeda motor. Ketika cepat, ketika ditanya dengan kecepatan, ada satuannya. Jika di sepeda motor, satuannya adalah kilometer per jam. Misalnya, kita sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Lalu bagaimana dengan di musik? Apakah ada satuannya? Apakah satuannya kilometer per jam atau apa? Tentunya di musik berbeda dengan yang di motor. Kalau di musik kita menggunakan metronom sebagai alat ukurnya, sedangkan satuannya adalah beat per menit atau disingkat dengan BPM. Oke. Ada juga satuan yang lain yaitu mm atau metronom Melzel. Contohnya, jika suatu lagu memiliki kecepatan 68 beat per menit, artinya dalam 1 menit lagu tersebut memiliki 68 ketukan. Semakin banyak ketukannya, maka akan semakin banyak ketukan per menitnya, maka lagu tersebut tentu akan semakin cepat dimainkan. Kemudian kalian bisa baca di samping saya. Ini ada sebuah klasifikasi cepat dan lambatnya sebuah lagu ketika dimainkan. Silahkan dibaca. Kalau perlu dicatat, silahkan kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Unsur berikutnya adalah dinamika. Ya, dinamika adalah keras lembutnya sebuah nada ketika dimainkan. Keras lembutnya sebuah nada. Dinamika pada prinsipnya hanya memiliki dua istilah atau dua dinamika, yaitu dinamika keras dan dinamika lembut. Tetapi dalam perkembangannya, dinamika ini memiliki perubahan-perubahan. Seperti contohnya, untuk dinamika keras
dia memiliki beberapa tingkatan. Ada keras, agak keras, lebih keras dari sebelumnya, atau sangat keras sekali, atau dengan istilah sekeras mungkin. Mari kita lihat bagaimana klasifikasi dinamika dari yang paling lembut hingga yang paling keras. Untuk dinamika yang paling lembut ini disebutnya pianissimo atau disimbolkan dengan 3 huruf P kecil italik. Artinya selembut mungkin. Berikutnya ada pianissimo dengan simbol 2P italik, ya, miring, tercetaknya miring. Artinya lebih lembut dari piano. Nah, piano itu apa? Akan ada dijabarkan di bawahnya. Piano atau disimbolkan dengan huruf P kecil italik artinya lembut. Kemudian di bawahnya lagi ada mezzo piano, agak lembut dengan simbol MP. Kemudian di bawahnya lagi menuju ke keras ada mezzo forte, artinya agak keras dengan simbol MF kecil dan italik. Berikutnya di atasnya lagi, di bawahnya lagi itu ada forte, artinya keras. Kemudian dia memiliki simbol F kecil italik. Kemudian lagi ada fortissimo, artinya lebih keras dari F. Lebih keras dari F. Ini memiliki simbol 2F kecil italik. Kemudian yang paling keras ini, ya, sekeras mungkin, ini adalah pianissimo dengan simbol 3F kecil italik. Kemudian ada perubahan dinamika. Kita akan bahas perubahan dinamikanya di pertemuan yang akan datang. Berikutnya adalah tangga nada. Pembahasan tangga nada ini akan panjang sekali pembahasannya, maka dari itu di pertemuan ini saya singkat. Kita lanjut lagi di pertemuan yang berikutnya dengan pembahasannya lebih mendalam. Oleh sebab itu, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Sadia Diasto supaya tidak ketinggalan lagi pembahasan seputar musik dan seputar pelajaran seni budaya. Kita lanjut di tangga nada. Tangga nada adalah rangkaian dari beberapa nada yang memiliki interval tertentu. Interval ini adalah jarak antar nada. Ya, contohnya kita mengenal yang namanya tangga nada mayor dan minor. Tentunya kalau tangga nada mayor ini dia memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Jika tangga nada minor dia memiliki jarak 1,5, 1, 1,5, 1,1. Kita akan lebih dalam membahas tentang tangga nada di episode berikutnya. Kemudian ada juga contoh tangga nada yang sudah saya share di deskripsi. Terima kasih. Cukup untuk hari ini mengenai unsur-unsur seni musik. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun kita berada.